Jalan Jati Patu Sedoa BKM Masjid Baitur Rahman. Pertanyaan saya singkat saja mengingat waktu. Kalau anak-anak kita telah menikah, berarti sudah lepas tanggung jawab orang tua. Apakah di dalam hal kita mengingatkan ibadah sholat itu masih kewajiban orang tua? Andai kata anak itu masih selalu mengingatkan sholat. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu dulu kita jawab Pak, kalau nanti dibuka sesi kedua. Jadi pertanyaannya tentang mengingatkan anak-anak yang ya, terima kasih. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad, pas pula ini Pak, pendidikan anak itu penelitian saya S2. Makanya kitabnya pun masih hafal. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad yang ditulis Abdullah bin Alwan menyebutkan hak dan tanggung jawab berbeda jauh. Kalau hakul walad alal walid cuma 3. Hak orang tua terhadap anak ketika lahir cuma 3. Pertama, berikan nama yang baik. Yang kedua, mohon maaf, menyekolahkannya. Yang ketiga, menikahkannya. Banyak orang salah persepsi. Kalau sudah menikah, habis hak. Tapi tanggung jawab tak lepas sampai mati. Maka mohon maaf Bapak Ibu. Makanya ada yang salah kita ini Pak. Ahmad bin Sirrin dalam kitab Fiqhun Nafis yang ditulis al-Imam Dr. Khalil bin Ibrahim al-Khalil menyebutkan siapa yang mengajarkan nilai ibadah waktu kecilnya terhadap anaknya surra kabro, maka akan bahagia ketika dewasanya. Maksudnya Pak, tak usah pun diajarkan, diingatkan ketika sudah menikah. Ajarkan ketika kecil. Ketika kita lihat dia sudah menikah, itulah tanggung jawab kita, bukan lagi hak. Tanggung jawab betul. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim berdoa dalam doanya Pak, berbeda dengan kita. Kita yang kita hafal mana Bu? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, kasih aku anak yang soleh. Dalam kitab Miskatul Anwar yang ditulis Imam Ghazali menyebutkan dalam halaman 39, Ibrahim meminta Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, jadikan aku makhluk yang soleh dan makhluk yang berilmu. Apa maknanya? Ibrahim meminta menjadi orang tua yang soleh, baru meminta anak yang soleh. Kita terbalik Pak. Selalu berusaha berdoa mendapatkan anak yang soleh, tapi lupa berdoa merubah menjadi orang tua yang soleh. Maka ketika bapak nampak anak itu sudah menikah, tetap dia tak ada dosa untuk bapak. Tapi tegakah bapak dia masuk neraka di depan bapak dia tak sholat? Itu bahasanya Pak. Bukan lepas hak, tapi tanggung jawab bapak menyelamatkan dia dari neraka. Bukan melepaskan dia begitu saja. Itu jawabannya Pak. Nah, kalau kita bilang, kalau kita hak, berarti ikut campur istri suaminya. Kita yang bertengkar nanti dengan keluarganya. Tapi tanggung jawabku nak, ku lepaskan kau dari api neraka. Ke depan mataku kau tak ibadah, tetap tanggung jawabku mengingatkan kau. Tetap ada Pak, tak lepas. Itu jawabannya Pak. Allahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Berarti pada intinya menjadikan anak soleh, maka orang tua lebih dahulu harus soleh itu Ustaz. Berarti kalau ingin anak kita rajin ke masjid, bapaknya pun ke masjid dulu. Jangan dulu nanti anaknya pilih kocok di masjid. Bapak kita ke masjid. Itu kita dulu. Kalau ingin anaknya hafal Quran, ajarkan anaknya hafal Quran, bapaknya pun harus juga baca Quran. Kalau udah tua-tua baru mau belajar baca Quran itu susah juga Pak. Belajar di waktu besar, bagai mengukir di atas air, tapi belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Pernah juga kalau udah ngajar tua-tua diajarkan, ada orang Jawa diajar, orang Minang diajarkan baca Quran dan tua-tua, ayat yang mengucapkan lakanur, kata Ustaz itu dikengkokkannya pula lakanur. Jadi belajar dulu. Orang tua dulu mungkin soleh, ini jawaban dari Ustaz Muhammad. Yang lain kalau ada yang pertanyaan untuk silakan. Ada lagi? Nampaknya sudah. Oh ya. Assalamualaikum. Kami dari BKM Usola Mardiatul Usto dari Kecamatan Kecamatan Kalibat. Nama Suhail. Ingin bertanya. Pertanyaannya, kita sama tahu bahwasanya orang atau anak yang atau wanita yang telah hamil tidak boleh dinikahkan. Pertanyaannya, apakah ini ada juga kejadian bahwasanya sudah hamil ya, 3 tahun
udah viral di di masyarakat, tapi dibedakan gimana hukumnya. Sebenarnya fatal maknanya. Yang betul itu, yang tak boleh menikahkan orang yang hamil yang tidak menghamilinya. Wajib menikahkan orang yang hamil yang menzinainya. Al-Quran, penjina perempuan dengan penjina laki-laki itu memang fakta. Itu bukan apa Pak. Yang menjadi fitnah itu ketika orang membahasakannya hamil luar nikah. Padahal itu realita ungkapan Allah. Makanya kalau ada tuan kadi Pak, mohon maaf kali saya, Ustaz, apa hukumnya menikahkan orang yang hamil luar nikah? Kalau yang menghamilnya itu wajib menikahinya. Itu hukumnya Pak. Yang enggak boleh Pak, mohon maaf, dia tak bilang hamil, ketika mohon maaf dia menikah, baru hukumnya haram. Kenapa? Karena tak nasab dari walinya. Nasab dari ibunya. Karena sudah anak, usia dari kandungannya bukan orang yang menghamilnya. Contoh begini Pak. Pak ya, ini kan barang second. Ini contoh Pak, contoh kan. Ini barang second ini. Udah hamil 2 bulan, lakinya lari. Kira-kira macam ada laki-laki yang tulus Pak. Ini Omar, biarlah aku yang menikah. Itu baru tak boleh, haram. Karena selesai dulu masa nipasnya, baru boleh. Tapi orang yang penjina, yang menjinainya, yang dijinai, wajib dinikahkan. Karena itu darah dagingnya, tidak ada hukum itu Pak. Yang banyak orang sekarang Pak menutupi rasa hamil itu dengan siar. Itu yang sedikit Pak. Buat juga marhaban, haflah pula, Allah. Aku dah pernah itu Pak, ya Allah Rabbi. Ustaz, alhamdulillah bisa akikah Ustaz, baru 4-6 bulan. Kok cepat kali? Iya, cepat berisi. Orang berisi duluan. Itu hukum Pak ya. Itu dalam Al-Quran Pak. Lelaki penjina dengan perempuan penjina, memang Allah jodohkan, itu wajib dijumpakan. Itu realita itu. Bukan, memang orang bilang, hamil luar nikah pun, yang memang yang enggak boleh itu yang menghamilinya, yang tak boleh menikahinya. Itunya hukumnya Pak. Saya itu pernah langsung saya tanya bagian pengadilan agama. Kenapa sekarang bebas? Oh Ustaz yang salah tanggap. Yang enggak boleh itu, hamil perempuan itu 1 bulan, enggak tahu dia dalam kondisi hamil, datang laki-laki, menikahinya, tak sah pernikahannya. Oh begitunya ya. Ini pula yang menjinai, ketangkap. Memang laki-laki itu yang menjinai. Wajib dinikahkan Pak. Kan? Tapi mohon maaf, tetap nasabnya bukan nasab wali dari ayahnya. Tetap nasab dari ibunya. Karena sudah dikatakan zina. Pernikahannya sah, tapi nasab anak tetap kembali kepada ibu. Itu dia Pak. Allahu a'lam. Gitu kalau tak salah Pak, surah An-Nur ayat ini itu Pak. Masalah laki-laki penjina dengan perempuan penjina. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas Pak ya? Alhamdulillah. Setiap pertanyaan itu selalu diberikan jawaban. Mohon maaf kalau jawaban Ustaz belum bisa memuaskan, karena Ustaz bukan alat pemuas. Ada lagi yang mau bertanya, yang di luar pun kami persilahkan kalau ada yang bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, maka akan kita tutup dengan doa. Ustaz yang lain kan? Salah. Ya. Beginilah kalau banyak ustaz mengotori tolak menolak, karena dia yakin doa tak ada ampun.